kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai proses terbentuknya hukum adat, sifat dan unsur hukum adat. Nah, adapun yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai proses terbentuknya hukum adat. Jadi proses pembentukan hukum adat adalah proses bagaimana bisa muncul dan berkembang sebuah peraturan yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hukum adat ini tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan memiliki proses-proses tertentu sehingga muncullah satu hukum adat tersebut. Menurut Surjono Suganto bahwa proses terbentuknya hukum adat ini melalui beberapa tahap. Yang pertama tentunya melalui tahap interaksi. Setelah interaksi muncullah tahap pengalaman, kemudian muncullah satu nilai, kemudian muncul satu pola pikir, dan kemudian sikap, perilaku, dan terakhir muncullah hukum adat tersebut. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai interaksi. Karena kita ini adalah makhluk sosial, maka hidup manusia membutuhkan manusia lainnya, maka setiap manusia akan berintegrasi dengan manusia lainnya. Nah, dari integrasi tersebut melahirkan sebuah pengalaman, teman-teman. Nah, dari pengalaman ini akan dapat diadaptasi sistem nilai yang tepat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir, teman-teman, atau asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap, yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Nah, bila sikap ini telah mengarah kecenderungan untuk berbuat, maka timbullah sebuah perilaku. Setelah timbulnya perilaku atau perkumpulan perilaku-perilaku yang terus-menerus yang dilakukan secara berulang-ulang, dan dilahirkanlah suatu hukum adat atau suatu adat pada masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa hukum adat ini yang ada di masyarakat, terutama khususnya yang ada pada masyarakat Kalimantan Barat, tentunya tidak terbentuk secara sendirinya, kawan-kawan, melainkan hal tersebut terbentuk melalui proses-proses seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Tentu sehingga lahirnya kata hukum adat, yang mana setiap suku yang berada di Indonesia, khususnya yang berada di Kalimantan Barat, memiliki adat dan tradisi yang berbeda-beda. Contohnya seperti adat Darah Merah yang ada pada masyarakat atau pada suku Dayak, yang mana adat ini terbentuk karena sering terjadinya kekerasan fisik antara satu orang dan orang lainnya, yang menimbulkan luka-luka besar atau luka kecil, bahkan sampai menghilangnya atau meninggalnya seseorang. Jadi terbentuknya adat tersebut melainkan karena adanya interaksi antara satu orang dan orang lainnya, kemudian timbullah suatu pola pikir dan kebiasaan sehingga dilahirnya suatu hukum adat tersebut, yaitu untuk meminimalisirkan pengulangan daripada kekerasan fisik tersebut, kawan-kawan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai proses terbentuknya hukum adat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Safira Muksita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Safira Muksita dengan nomor NIM 119122022. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya Syawaludin. Dan di sini saya akan membahas tentang sifat dan unsur dari hukum adat, yang mana dari beberapa referensi yang kami dapatkan akan kami simpulkan bahwa sifat hukum adat itu yang pertama ialah bersifat tradisional, yang mana tradisional ini maksudnya berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua ialah bersifat keagamaan, yang mana yang maksud di keagamaan di sini ialah
kepercayaan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, ataupun masyarakat tersebut kepercayaan terhadap hal-hal yang gaib. Dan yang ketiga ialah bersifat kebersamaan, yang mana kebersamaan ini maksudnya mereka lebih mengutamakan hal-hal yang bersama, bahkan hal pribadi pun mereka liputi dengan kebersamaan. Dan yang keempat ialah bersifat konkret atau visual, yang mana bersifat ini maksudnya tampak atau jelas. Selanjutnya, bersifat dapat berubah atau disesuaikan. Kemudian selanjutnya ialah tidak dapat dikodifikasi, dan yang terakhir bersifat dapat dimusyawarahkan atau mufakat. Sekarang kita lanjut akan membahas tentang unsur hukum adat, yang mana dari beberapa referensi yang kami sampaikan, pertama kami akan membahas tentang teori unsur adat tersebut. Pertama ialah teori resepti kompleksu, yang mana menurut teori ini ialah hukum adat yang diyakini oleh masyarakat tersebut berdasarkan dari hukum agama yang diyakininya. Kemudian yang kedua ialah teori resepti, yang mana teori resepti ini ialah hukum agama yang meresepsi ke dalam hukum adat. Maksudnya saya contohkan di sini hukum perkawinan, yang mana dalam wilayah-wilayah tertentu khususnya Indonesia, dalam hukum syariat kan sebenarnya hukum perkawinan ini hanyalah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Tetapi dalam beberapa wilayah di Indonesia ini malah perkawinan ini bisa dibilang agak dipersulit karena kita harus memenuhi beberapa hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga ialah teori receptio e contratio. Dari bahasanya saja kita sudah tahu ya, ini teori yang kontra. Dan menurut Hazairin, teori ini antara hukum adat dan hukum agama itu tidak boleh disamakan, karena hukum adat dan hukum agama itu adalah dua hukum yang berbeda. Jadi menurut Hazairin, antara hukum adat dan hukum agama ini tidak boleh disatukan. Selain itu kita juga akan melihat dari segi hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, ialah unsur-unsur dari hukum adat ini terdapat 3. Yang pertama adanya unsur masyarakat. Maksudnya dalam unsur masyarakat ini terdapatnya suatu kelompok warga yang masih merasa terikat dengan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam hukum adat tersebut. Kemudian adanya unsur wilayah, yang mana terdapat suatu tanah atau wilayah yang masih menjadi tatanan hukum adat warga tersebut, dan mereka juga mengambil keperluan hidupnya sehari-hari di lingkungan tersebut. Nah, contohnya seperti orang Dayak ini kan biasa dalam perkampungan mereka juga mengambil keperluan hidupnya sehari-hari itu dengan menanam ya. Jadi itu mereka langsung ambil kayak misalnya ubi, padi, mereka langsung nanam sendiri, panen sendiri, seperti itu. Contohnya seperti ayah saya saja ya, walaupun sudah pindah ke kota, tapi ciri khas dia dengan perkebunannya itu tidak bisa dihilangkan. Di mana-mana dia masih berkebun. Di rumahnya itu dia berkebun apa saja ditanamnya. Kayak lengkeng ditanamnya, mangga ditanamnya, pisang ditanamnya. Pokoknya apa-apa yang dia suka tuh ditanamnya, karena tuh udah kayak mendarah daging gitu. Dengan puas ya dia dengan nanam sendiri. Terus yang ketiga adanya unsur masyarakat terhadap unsur wilayahnya. Maksudnya itu hubungan antara masyarakat dan wilayahnya. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 7 ini dijelaskan bahwa unsur antara wilayah dan masyarakatnya itu terdapatnya suatu pengurus, terdapatnya hukum penguasaan atau tatanan tanah yang sudah resmi dan ditaati oleh masyarakat tertentu. Jadi mereka tidak hanya fokus dengan hukum adatnya saja, mereka tidak dengan kehidupannya saja, tetapi mereka juga harus mentaati hukum yang telah berlaku di wilayah tersebut. Dan yang terakhir saya akan memberikan salah satu contoh dari tradisi adat Dayak, yang mana di sini kita samakan dengan sifatnya yang tadi saya sebutkan. Di sini saya memakai contoh tradisi gawai Dayak yang mungkin teman-teman juga sudah tidak asing mendengarnya. Jadi dalam tradisi ini kita lihat dulu dari tradisional, mereka tentunya bersifat tradisional karena mereka berlaku dari dan dipertahankan sampai sekarang, turun-temurun tetap
dirayakan. Bahkan dalam sejarah pada tahun 1964 itu di Sarawak sudah diadakan acara gawai besar-besaran, apalagi sampai sekarang kan tentunya mereka malah semakin besar acaranya karena kan orangnya juga semakin ramai gitu kan. Dan kemudian kita lihat dari sifat keagamaannya, tentunya mereka percaya kepada Tuhan mereka, dan gawai Dayak ini diadakan upacaranya sebagai rasa syukur mereka kepada Tuhannya. Kemudian ada bersifat kebersamaan, tentunya gawai Dayak ini diadakan secara bersama-sama ya, secara beramai-ramai, mereka antara kekeluargaan mereka, menyatukan kekeluargaan mereka. Tentunya mereka tetap bersifat kebersamaan. Kemudian mereka bersifat konkret. Gawai Dayak ini kita lihat tampak jelas kan, gawai Dayak ini sudah bisa kita lihat dari tahun ke tahun, gawai Dayak ini pasti tetap diadakan oleh orang Dayak. Kemudian mereka bersifat terbuka dan sederhana. Walaupun mereka terbuka, tapi mereka tetap dalam tujuan dan maksud yang sama. Dan bersifat sederhana di sini dimaksudkan bukan walaupun mereka itu acara yang dibesar-besarkan, tetapi mereka tetap mempunyai ciri khas mereka. Sebagaimana gawai Dayak itu diadakan dengan acara sederhana. Dan gawai Dayak ini dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, serta berupa musyawarah mufakat. Itu juga mereka yang menentukan acaranya seperti apa, dimusyawarahkan seperti apa, mufakatnya seperti apa, karena kan mereka mengadakan. Jadi mereka antara sesama mereka saling bermusyawarah untuk mengadakan gawai Dayak ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya jikalau terdapat kesalahan dari penyampaian saya. Sekali lagi saya terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.